Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang! Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Cuna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita mau bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan juga kita mau bahas dulu nih sebelum kita lanjut ke technically ya. Ini yang kita bahas kemarin. Kita mau nanti juga mau bahas mengenai DXY, dan juga untuk pertama-tama kita mau bahas dulu untuk news hari ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih untuk hari ini itu ada news dari exciting home sales di jam 9 malam ya. Ini di jam 9 malam ada exciting home sales, dan kalau kita pantau dari previousnya ya, di sini previousnya itu adalah 4,19 ya, forecastnya itu 4,21. Nah artinya kalau kita lihat dari bagian forecast ini ada sedikit koreksi ya, atau peningkatan ya dari si penjualan rumah yang sudah ada ya kan. Forecastnya ini artinya ini bisa membuatkan hasil ya yang positif untuk si DXY atau indeks dolar itu sendiri teman-teman. Artinya kan ada peningkatan penjualan rumah gitu ya, tapi tetap ya let's see nanti bagaimana hasilnya ya. Kalau memang benar ini positif dan memang di atas 4,9 ini ya, maka nanti akan positif untuk DXY, dan DXY ada potensi untuk naik kembali teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk news untuk hari ini ada exciting home sales. Kemudian kalau dari oil ini ada crude oil inventory, tapi belum ada forecastnya ya kan ya. Jadi cuma itu aja sih. Ini ada beberapa yang bintang 2 juga sebenarnya. Ini mengenai FOMC member speech ya, ini juga sebenarnya jam 6 pagi, jadi udah lewat teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat lagi nih. Yang pertama kita mungkin pantau dulu enaknya dari si DXY ya, atau indeks dolar ini sendiri. Oke nih, kalau kita lihat dari DXY memang dia ini tidak menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan gitu. Tapi kalau saya lihat memang di sini dia membentuk symmetrical triangle ya, dan ini potensi jadi bullish symmetrical triangle. Ya kenapa sih saya bilang potensi jadi symmetrical bullish triangle? Karena posisi itu dia bentuknya itu dari bawah sini. Dari bawah sini, terus dia naik nih tektokannya gitu teman-teman. Dia ngebentuk polanya itu berawal dari bawah dulu. Kan berarti kan secara pergerakan lebih potensi untuk break ke atas gitu teman-teman. Ya tapi tetap ya, kalau bagi saya ya, untuk pattern-pattern seperti ini, mau itu bullish flag, symmetrical triangle, mau itu head and shoulder atau inverted head and shoulder ya, terus misalkan cup and holder pattern, itu kita tetap butuh yang namanya breakout areanya dulu teman-teman gitu. Jadi bukan serta-merta oh ya ini bullish symmetrical triangle gitu, berarti dia 100% akan naik nih ya. Ini polanya udah mulai dibentuk sama si market gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang tradingnya, maksudnya kayak dalam dunia trading ya, misalkan oh pergerakan itu selalu sesuai dengan pattern, mungkin ya kita semua tidak akan kesusahan ya untuk mencari technical analysis atau belajar technical analysis atau belajar market psikologi ya kan, terus atau belajar mengenai teknik trading dan juga SOP trading teman-teman, karena itu semua sudah tersedia di dalam buku ataupun teori itu sendiri gitu. Nah, market ini tuh dia sometimes itu bisa berbeda dengan pattern yang kita lihat atau yang kita bayangkan gitu. Makanya kalau untuk price action seperti ini ya, atau pattern-pattern seperti ini, itu saya lebih suka tunggu dia breakout dulu gitu. Jadi ini kan dia udah mengerucut ya, udah semakin kecil ya kan, terus ini juga semakin mengecil pergerakannya gitu kan. Nah ini saya lebih suka itu tunggu dia breakout dulu ya, baik itu dia breakout atas atau breakout bawah, baru tuh lanjut ya, maksudnya pergerakannya baru dilanjutkan gitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu aja ya. Kalau kita ketemu juga nih pattern-pattern seperti ini, much better kita tunggu aja gitu, tunggu sampai dia breakout dari salah satu kedua sisinya itu teman-teman, baru kita identifikasi. Begitu dia udah breakout dan closing candle, kita identifikasi nih, oh ya dia berarti misalkan ini break ke atas gitu kan, nah, berarti ini jadi namanya bullish flag, bullish symmetrical pattern gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dia breakoutnya itu ke bawah ya, berarti ini jadi bearish symmetrical triangle pattern gitu teman-teman. Oke, itu kalau dari saya gitu teman-teman ya. Intinya kalau DXY memang sedang membentuk symmetrical triangle pattern ya.
Tapi untuk bullishnya atau belum, nah itu tunggu breakout dulu. Cuma kalau secara teori ya karena dia bergeraknya dari bawah sini ke atas, yaitu memang lebih tercermin, baru tercermin kalau ini adalah potensi jadi bullish symmetrical triangle yang nanti dia akan potensi untuk menunjukkan kenaikan, ya kan, ke level yang lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas lagi nih. Nah sekarang kalau misalkan dia symmetrical triangle-nya ini terbentuk ya, dan dia berhasil breakout dari pattern ini, targetnya di mana sih gitu. Yang kalau kita lihat nih DXY kan di 4 hours ya, dari kemarin kan dia sideways doang ya, dari sideways doang dari 104.49 ke 104.69 gitu kan, sideways di situ-situ aja terus ya kan. Nah ini targetnya itu ada di sini. Yang pertama kalau kita lihat nih area breakout dia dulu terdekat ya, itu di level harga 104.84 ke 104.96 gitu. Ini kalau in case juga dibantu oleh data exciting home sales yang memang kalau bisa itu positif gitu. Dengan kenaikan tertinggi itu ke sini 105.13 sampai 105.31 teman-teman gitu. Kalau misalkan turun bang, nah kalau turun ya, ini kita lihat nih, nggak usah jauh-jauh gitu, di sini aja 104.14 itu udah pasti jadi target penurunan dari si DXY itu sendiri teman-teman. Oke, ya kalau turun saya cuma targetin satu sih untuk saat ini ya, kalau dari pandangan saya, yaitu di 104.14 sampai 103.99 gitu. Oke, itu untuk DXY, karena kalau di 4 hours masih akumulasi. Dan daily-nya ini juga sebenarnya dia baru pullback ya, rebound ya, dan ini masih indecision candle, ini indecision candle, dan ini indecision candle, jadi not really clear movement dari si DXY itu sendiri. Ditambah lagi ini memang bisa dikatakan besok itu ya ada FOMC, atau bahasa itu kayak nanti malam ya, nanti subuh kalau nggak salah ada FOMC. Nah kan subuh ini ya teman-teman ya, subuh ini ada FOMC gitu, subuh ini ada FOMC, jadi potensi market itu akan menunggu ya dari hasil si FOMC itu nanti bagaimana gitu. Oke lanjut. Nah ini untuk si DXY. Nah sekarang kita mau bahas nih sedikit untuk gold ya. Nah ini kalau kita lihat nih untuk gold, oke, nah kalau kita lihat dari gold ini sendiri, ini kan kita pakai daily dulu ya. Kemarin itu dia terjadi rejection di sini daily-nya ya, terus hari ini juga terjadi sedikit penekanan dari pihak seller gitu. Nah intinya selama di 2431 ya belum di breakout, itu dia ada potensi untuk turun kembali. Nah target di 2400 sampai 2395 gitu. Jadi kalau kalian yang kemarin ada dapat sell nih ya di area intraday resisten ini congrats ya, karena saya juga ada open sell di area 2330 ini teman-teman gitu. Lalu kalau kalian ada dapat buy juga nih di sini intraday support juga congrats, karena kan ini juga dari pembahasan kita ya, masuk sini target tertinggi di sini gitu. Ini adalah minor SN area dia. Sebenarnya ini juga sempat dapat dikit nih di sini ya, turun naik lagi gitu. Jadi memang kemarin itu gold itu nurut sama mapping kita gitu teman-teman. Oke lanjut lagi. Untuk hari ini kalau kita lihat memang dia masih tertahan nih di area ini, kalau kita sebutnya sih karena yang sebelah sini sudah di breakout ya. Ini sudah di belum breakout, ini fake out di sini. Jadi ini masih berada di area supportnya gitu, masih di area support. Nah ditambah lagi kalau kita lihat nih sepertinya ada PDL-nya atau pivot daily levelnya itu di sini juga. Nah, pivot daily level di 2420 gitu. Jadi untuk intraday level saat ini itu di 2420. Selama dia bertahan di atas 2420, untuk si gold ini dia masih potensi naik kembali ke 2424 sampai 2432 kembali teman-teman. Oke. Itu untuk gold. Berarti kalau dia break dari 2420 ya, dari sini PDL-nya dia, target terdekat dia yang pertama itu ada di sini dulu. Ini minor ya, kita sebut minor ya, di 2416 ya, ini 2416.47 ini minor. Dan nanti targetnya dia yang rendah itu untuk saat ini masih di sini intraday supportnya dia, itu di 2413 sampai 2407 gitu teman-teman ya. Jadi overall sebenarnya kalau untuk gold ini juga belum ada
pergerakan yang signifikan juga, tapi overall dia masih sesuai dengan mappingnya kita gitu. Nah ini juga kalau untuk daily juga masih bullish ya, bullish movement. Lalu ini dia membentuk pattern juga kalau kita lihat ya. Coba kita gambar-gambar dulu. Oke, kita coba gambar di sini. Terus kita gambar lagi di bawah sini. Oh iya, tuh dia bentuk pattern. Symmetrical juga, ya. Symmetrical bullish pattern juga di sini. Cuma ya let's see nanti bagaimana. Ya ini guys kalau saya lihat sih symmetrical ya. Symmetrical triangle pattern di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya pandangan yang berbeda, ya kalian boleh paparkan di kolom komentar ya. Nanti kita coba, maksudnya kayak lihat gitu, mana yang lebih cocok gitu. Kalau dari pandangan saya sih ini symmetrical gitu. Tapi kalau misalkan dari pandangan kalian ini ada pola yang berbeda, boleh banget kalian paparkan di kolom komentar gitu. Ya kalau kita lihat nih, ini kan dia symmetrical terbentuk dari bawah ke atas juga ya. Maka ini lebih potensi untuk up juga sebenarnya. Overall sih sebenarnya intinya kalau gold itu ya yang kemarin saya katakan selama di atas 7400 ini masih uptrend dan ada potensi untuk nyentuh di current ATH lagi yaitu di 2450 sampai 2447 teman-teman, atau dia bisa membuat ATH baru lagi di 2475 gitu. Dan nanti ini kan baru jam 8.03 ya. Nah, nanti mungkin saya akan update nih untuk OI data itu jam 12 siang. Nanti kayak saya akan update lagi itu di Instagram dan TikTok Juno Trading ID untuk OI datanya gitu. Jadi stay tune aja di sana ya. Pokoknya nanti pasti saya update di kurang lebih jam setengah satuan gitu. Karena kan dia baru muncul tuh jam 12 ya gitu teman-teman. Oke. Nah, ya jadi itu dulu ya untuk intraday level hari ini, dan memang untuk saat ini posisi buy-nya juga masih sama. Saat ini masih jadi 1, ini 2 di sini. Ini kalau dia belum breakout di 420 ya, masih bisa targeting buy. Terus nomor 2, ini nomor 3 ya kan. Terus selling point ini 1, ini 2, yang ketiganya belum ada, teman-teman gitu. Ya karena memang yang ketiga pasti dia bikin new ATH lagi, dan itu kita bisa tunggu dulu ya gitu. Oke, tapi perlu saya ingatkan ya, untuk selling saat ini itu agak berbahaya ya. Jadi coba bisa scalping aja, jadi jangan terlalu di hold terlalu lama, dan jangan terlalu overconfidence gitu. Jangan mikirnya tuh oh harga gold tuh udah 2400 gitu. Saatnya kita sell gitu, full margin gitu kan. Jangan. Tetap jaga resiko kalian ya, mau itu buy atau sell ya kan, tetap jaga resiko aja gitu, stabil aja gitu tradingnya. Karena kalau misalkan kita terlalu overconfidence itu bisa apa ya, membahayakan mental kita, keuangan kita, dan juga akun kita nantinya gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.